Hai penonton yang sedang nontonin channel ini, kita telah sampai di episode 9 Avatar The Legend of Korra. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Masih menganggapku avatar setengah mata? Di episode sebelumnya, Korra terlibat pertarungan dengan Dewan Tarlok di balai kota. Pada awalnya Korra hanya ingin teman-temannya dibebaskan, tapi Tarlok ingin Korra bergabung lagi dalam timnya dan menuruti semua kemauan Tarlok. Karena hal itulah pertarungan terjadi saat Korra menolak ajakan Tarlok. Pertarungan hampir dimenangkan oleh Korra hingga sesuatu terjadi membuat keadaan berbalik. Tarlok bukan hanya sekedar pengendali air biasa, ternyata dia juga mampu mengendalikan darah. Kau menghalangi jalanku, Avatar, dan kau harus disingkirkan. Kau adalah pengendali darah? Sangat jeli. Sekarang bukan bulan purnama. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Korra akhirnya dikalahkan, lalu Tarlok membawanya pergi. Tapi kemanakah Tarlok akan membawa Korra? Berikut adalah ceritanya. Tarlok membawa Korra ke rumah yang ada di pegunungan. Dia menyekapnya di dalam peti yang terbuat dari logam. Dan setelah itu Tarlok pun pergi meninggalkannya. Kau tidak bisa sembunyikan aku di sini seterusnya. Siapa ini? Ini masih pagi. Awas ya kalau tidak penting. Di sini anggota Dewan Tenzin. Pagi harinya telepon berdering di kediaman Tenzin. Tenzin mendapat kabar yang sepertinya sangat penting. Apa? Kemudian Tenzin mendatangi balai kota dan melihat kehancuran di sana. Lalu Tarlok mengarang cerita tentang apa yang terjadi semalam. Dia berkata bahwa semalam Korra mendatanginya meminta agar teman-temannya dibebaskan. Setelah itu para Equalis datang menyerang, membuat Tarlok kalah dan tak sadarkan diri. Lalu setelah dia sadar, Korra sudah tidak ada. Kemudian Tarlok meminta kepala polisi Saikan untuk mencari Korra. Pengarang yang handal. Mirip banget sama si bintang 2. Ketua Saikan, kerahkan seluruh petugas kepolisian. Kita harus mencari sang Avatar. Kami menyela acara biasanya demi memberitakan kabar ini. Di rumah sakit, pagi itu radio menyiarkan berita tentang serangan dan penculikan Avatar Korra yang dilakukan kelompok Equalis di balai kota. Tanpa pikir panjang, Lin Beifong yang masih cedera lalu segera bangun dan bertindak. Lin membebaskan ketiga teman Korra, sekaligus memberi kabar tentang Korra yang hilang ditangkap kelompok Equalis. Korra dalam masalah. Amon menangkapnya. Tidak mungkin dia tertangkap. Ayo, kita harus selamatkan Avatar. Korra berusaha membebaskan dirinya. Dia berteriak, tapi sepertinya itu hanya sia-sia. Lalu dia mengingat perkataan Tenzin tentang meditasi, dan saat itu dia bermeditasi hingga terhubung dengan roh Eng. Sebaiknya kau bermeditasi mengenai hal ini. Aku yakin roh Eng mencoba memberitahukanmu suatu hal. Korra melihat Eng dan Top Beifong yang sedang bertugas menangkap pria bernama Yakon dengan tuduhan penindasan beberapa warga di kota Republik. Kau ditangkap, Yakon? Ada apa dengan kota Republik ini? Biasanya orang bisa menikmati makan siangnya dengan tenang. Tapi sepertinya Korra masih belum paham apa yang baru saja dilihatnya. Akhirnya aku terhubung denganmu, Eng. Tapi apa yang coba kau beritahukan? Tenzin kaget melihat kedatangan Lin dan yang lain. Karena seharusnya Lin berada di rumah sakit sedangkan Mako, Bolin, dan Asami berada di tahanan. Kemudian Lin berkata pada Tenzin bahwa mereka dapat membantu menemukan Korra. Kurasa kami dapat membantumu mencari Korra. Apa ada petunjuk? Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah naga, karena dia bisa melacak keberadaan Korra dengan penciumannya. Kita butuh naga.
Dia bisa melacak Korra. Sayangnya, anjing kutubnya juga menghilang. Tapi sayangnya Tenzin mengatakan bahwa naga juga ikut menghilang. Lin memiliki rencana untuk mulai mencari ke markas bawah tanah kelompok Equalis, karena mungkin saja Korra ada di sana. Hal itu diperkuat Bolin yang pernah diculik kelompok Equalis. Dia merasa saat itu seperti melewati terowongan bawah tanah. Saat para cibloker membawaku ke truk, kedengarannya kami melewati semacam terowongan. Aku tahu mulai mencari kemana. Ayo. Kemana? Baunya seperti tidak asing lagi. Pencarian dimulai pada lokasi yang dicurigai menjadi markas Equalis. Dengan kekuatan Lin Befong, pada akhirnya mereka menemukan terowongan yang mereka cari. Ada terowongan tak jauh dari sini. Di sana. Korra pasti di dalam sana. Di suatu tempat. Perlahan mereka memasuki terowongan itu. Di sini terlihat Mako seakan sangat mencemaskan Korra. Kita coba arah ini. Bagaimana kalau dia tidak ada? Kita coba terowongan lain sampai dia ditemukan. Asami menyadari hal itu. Lalu dia bertanya pada Bolin tentang hubungan yang terjalin antara Mako dan Korra. Apa dia menyukai Korra lebih dari seorang teman? Tidak, tentu saja tidak. Bolin menjawab bahwa dulu Mako dan Korra pernah berciuman. Tapi sepertinya itu tidaklah berarti apa-apa. Mendengar itu, Asami semakin yakin bahwa sebenarnya Mako mencintai Korra. Apa yang kau ketahui, Bolin? Ayo, beritahu aku. Tidak ada. Maksudku, Mako dan Korra memang pernah berciuman saat turnamen, tapi Mereka berciuman. Semakin dalam mereka berjalan menyusuri terowongan. Tiba-tiba terdengar suara motor yang dikendarai oleh kelompok Equalis. Sembunyi. Kemudian segeralah mereka semua bersembunyi. Kelompok Equalis itu memasuki pintu rahasia yang terletak di dinding terowongan. Setelah dirasa aman, mereka pun mengikutinya masuk. Di dalam terlihat beberapa Equalis yang sedang beraktivitas membawa barang untuk persediaan latihan. Di sini juga menjadi penjara untuk para tawanan Equalis. Mereka menyergap penjaga, lalu kemudian masuk untuk melakukan penyelamatan. Tapi sayang ternyata Korra tidak ada di sana. Lin hanya berhasil membebaskan para bawahannya yang ditangkap oleh Equalis saat pertarungan di pabrik bawah tanah milik Hiroshi Sato. Aku memeriksa seluruh penjara. Korra tidak ada di sini. Mako coba bertanya keberadaan Korra pada salah satu Equalis yang ada di sana. Tapi dia berkata bahwa Equalis tidak pernah melakukan serangan ke balai kota dan tidak pula menculik avatar Korra. Tapi kenapa Tarlok berbohong tentang dia diserang? Kemudian Tenzin menyadari bahwa sebenarnya Tarloklah yang menculik Korra dan menjadi dalang atas kasus ini. Karena dialah yang menangkap Korra. Dia menipu kita. Kembali pada Korra yang masih bermeditasi. Korra melihat sidang terbuka yang dilakukan untuk mengadili perbuatan Yakon. Dia melakukan kejahatan dengan pengendalian darah, sedangkan kemampuan itu telah dilarang selama berabad-abad. Bahkan para korban mengatakan bahwa Yakon mampu mengendalikan darah di luar bulan purnama. Mendengar hal itu, anggota Dewan Soka segera mengambil keputusan untuk menghukum Yakon dengan hukuman penjara seumur hidup. kami memutuskan Yakon bersalah seperti tuntutannya dan menghukum terdakwa dengan penjara seumur hidup. Yakon yang tidak terima kemudian melakukan serangan pada Dewan Soka hingga ke Avatar Aang. Kita kembali dulu ke balai kota. Tenzin mengundang anggota dewan yang lain serta kepala polisi Saikan untuk mengungkap fakta siapa sebenarnya Tarlok. Terima kasih mau berkumpul dengan pemberitahuan mendadak. Ketua. Lin, Lalu tidak lama setelah itu, Tarlok datang dan bertanya kabar tentang Korra demi menutupi kebusukannya. Apa ada kabar tentang avatar Korra? Tentu saja. Kau yang menculiknya, Tarlok. Kemudian tanpa basa-basi, Tenzin mengatakan bahwa Tarloklah yang menculik Korra dan mengarang cerita tentang penyerangan yang dilakukan Equalis. Meski pada awalnya Tarlok berusaha membela dirinya, pada akhirnya semua terungkap ketika asistennya mengatakan yang sebenarnya. Itu benar. Dia menculiknya. Dia ada di sana saat Tarlok dan Korra bertarung. Bahkan dia juga mengetahui bahwa Tarlok adalah pengendali darah. Kenapa kau baru mengaku sekarang? Aku tidak berani mengatakannya. Karena Tarlok pengendali darah. Dia melakukannya pada avatar Korra.
Oke, kita kembali lagi ke Korra yang masih bermeditasi. Setelah melumpuhkan beberapa petugas, Yakon membebaskan dirinya dan pergi meninggalkan ruang sidang. Avatar Aang kemudian mengejarnya. Dia melakukan serangan hingga membuat kereta kuda yang digunakan Yakon terguling. Meski begitu, serangan Aang ternyata tidak berarti apa-apa. Yakon kemudian keluar dan melakukan serangan pada Aang hingga membuatnya tak berdaya. Lalu kemudian Aang memasuki mode avatarnya dan pengendalian Yakon dihilangkan untuk selamanya. Aku akan melenyapkan pengendalian selamanya. Semuanya berakhir. Korra tersadar dari meditasinya. Saat itu Tarlok datang menyalahkan Korra yang telah mengacaukan semua rencananya untuk menguasai kota Republik. Sekarang semuanya kacau. Gara-gara kau. Jadi pengendalian darahmu ketahuan ya? Lalu Korra berkata bahwa dia tahu kenapa Tarlok bisa mengendalikan darah di luar bulan purnama. Itu karena Tarlok adalah putra Yakon. Tidak lama setelah itu Amon datang. Tarlok coba menyerang menggunakan pengendalian darah. Tapi anehnya itu tidak berlaku pada Amon. Kemudian segeralah Amon memusnahkan pengendalian Tarlok. Biar keurus dia. Kalian berempat bawa sang avatar, jangan remehkan dia. Aliri kotak itu dengan listrik untuk membuatnya pingsan sebelum membukanya. Amon membawa Tarlok dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Korra. Beruntung Korra mendengar hal itu dan melakukan antisipasi serangan listrik yang dilakukan Equalis. Ikat dia. Korra berhasil meloloskan diri walau pada akhirnya dia harus terjatuh dan tak sadarkan diri. Bagaimanakah nasib sang avatar? Nantikan episode selanjutnya hanya di Nontonin.